rekayasa menurut kami ya, kita bisa menilai, dan itu adalah hak daripada pengacara untuk menilai sesuatu masalah dari segi aturan, sehingga kita akan berusaha untuk mematahkan seluruh argumentasi yang dibangun oleh angkasa itu. Ketua Umum Bintang Pejuang Keadilan Nasional (BPKN), Dr. C. Dek Beni Lumenta, SH, MH, turun langsung ke Kabupaten Serdang Bedagai untuk membantu anggotanya atas nama M. Gun Prayoga alias Bagong yang lagi menghadapi permasalahan hukum di lahannya. Rabu tanggal 29 Juli tahun 2025. Dengan tekad yang kuat, Bagong juga mengajak Ketum BPKN meninjau sengketa lahannya dengan Sukarjo Angkasa alias Atek di Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Bagong merupakan seorang petani yang kini sedang memperjuangkan keadilan atas tanah peninggalan orang tuanya. Datang berkunjung di tempat ini untuk melihat anggota-anggota saya di daerah-daerah. Ini kebetulan kunjungan yang kesekian kali setelah beberapa kali muter-muter seluruh Indonesia. Nah, pada hari ini, kemarin lah ya, kita datang untuk melihat dan mengevaluasi kinerja daripada anggota kita di lapangan, dan kebetulan ada salah satu anggota kita yaitu Pak Prayogo yang ada sedikit masalah di lahan beliau. Terima kasih. Nah, kalau menurut pandangan Pak Ketum, permasalahan yang dihadapi Pak Bagong ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, tadi malam memang kita sudah ada sedikit diskusi dan juga sudah ketemu dengan pengacara yang terdaftar untuk sedikit membedah ya. Dan saya melihat ini secara sekilas aja bahwa masalah ini ada salah dalam penerapan hukum. Dari mulanya yaitu pada saat ada laporan pidananya pada tahun 2016 yang mereka memakai bukti-bukti yang tidak valid, cuma berdasarkan katanya-katanya, dan berakibat bukti-bukti itu yang dipakai untuk masalah perdata berikutnya, sehingga mereka tidak melakukan pembuktian yang sempurna karena berdasarkan katanya-katanya dan tidak ada alas hak yang sah. Demikian, sehingga saya melihat ini memang untuk Pak Bagong ini memerlukan satu analisa yang mendalam, dan kita mau ikut sertakan di dalam bedah kasus dengan pihak Polres Polres Serdang Bedagai ya. Sergai. Demikian. Jadi Pak Ketum, izin kalau boleh kita tahu langkah-langkah apa yang akan ditempuh atau dibuat oleh pihak Pak Ketum sendiri setelah menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh Pak Bagong. Ya, dalam hal ini kita akan melakukan beberapa telaah dan akan menyurat ya, memberikan sedikit legal opinion LO kepada pihak-pihak terkait, dan akan ditembuskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dari Mabes Polri, Ombudsman, dan juga Propam, Polda, dan lain-lain ya, untuk kita memperjuangkan hak-hak dan daripada Pak Bagong ini. Demikian. Nah, mengenai masalah ini pihak Pak Ketum akan terus melakukan pengawalan atau seperti apa? Ya, justru itu. Habis ini BPKN akan menurunkan para pakar-pakar hukumnya untuk mengawal proses hukum ini agar supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang merugikan masyarakat dan karena ketidakketahuannya tentang masalah hukum. Kita akan tetap mengawal ya, mulai dari saat ini dan seterusnya, dengan kita akan kerjasama dengan beberapa pengacara-pengacara yang sudah ada di sini untuk mengawal, bukan cuma untuk Pak Bagong, juga yang lain-lain yang modus operandinya mirip dengan Pak Bagong. Demikian. Jadi menurut Pak Ketum setelah analisa
siapa yang menyampaikan laporan pihak yang dari mana melaporkan Pak Bagong? Ya, yang melaporkan Pak Bagong ini yaitu dari pihak perusahaan Sukarjo Angkasa alias AT. Beliau kita tidak tahu menau, kita belum bisa melakukan justifikasi di sini ya. Nanti proses hukum tetap berjalan, tetapi secara kasat mata kita lihat ini ada beberapa rekayasa menurut kami ya. Kita bisa menilai, dan itu adalah hak daripada pengacara untuk menilai sesuatu masalah dari segi aturan, sehingga kita akan berusaha untuk mematahkan seluruh argumentasi yang dibangun oleh Angkasa itu, AT itu, Sukarjo Angkasa itu. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, jurnalis Empiris mengabarkan, Empiris, berita kebenaran.